towards affordable and clean energy with 1% using 1% of renewable energy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi yang terhormat Dewan Juri Gemilau Season 4 tahun 2022. Perlu diketahui, Indonesia dengan berbagai permasalahannya, meliputi pencemaran lingkungan, pemukiman kumuh, ledakan jumlah penduduk, dan krisis energi. Hal tersebut merupakan permasalahan yang menaun dan terkesan alot untuk dituntaskan pun oleh pemerintah. Jakarta tercemar limbah tinja. Hal tersebut mengindikasikan bahwasannya sebuah kota besar pun belum memiliki kualitas sanitasi yang baik. Lalu adanya potensi krisis energi dan ledakan jumlah penduduk. Berikut pembahasan dari kami. Dewan Juri yang terhormat, Indonesia mengalami pertumbuhan jumlah penduduk tak terkecuali daerah kota Jakarta. Pada tahun 2020, total penduduk sebanyak 10,6 juta jiwa tentunya akan berimbas dengan adanya pemukiman kumuh. Lalu kualitas sanitasi yang buruk, serta banyaknya pencemaran akan limbah tinja. Hal tersebut didukung dari data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jakarta yang mengindikasikan bahwasannya terdapat 74 daerah yang mengalami daerah air sungainya tercemar sedang. Menanggapi permasalahan tersebut, tentunya perlu adanya suatu peluang, yakni perumahan dengan tata kelola lingkungan yang baik. Manfaat tata kelola lingkungan yang baik yaitu untuk menghadirkan suatu sanitasi yang lebih baik dan mengurangi pemukiman kumuh. Potensi dengan banyaknya jumlah penduduk seharusnya menjadi potensi dan inovasi untuk menghadirkan suatu energi terbarukan. Dan tentunya hasilnya harus selaras dengan 3 pilar G20, salah satunya mengenai ekonomi hijau. Pemerintah tentunya telah menghadirkan beberapa solusi, salah satunya yaitu dengan membangun beberapa unit rumah susun. Tapi realitanya, pembangunan rumah susun ini belum dilengkapi dengan tata kelola lingkungan yang baik. Lalu, adakah solusi yang lebih tepat? Maka, perkenankan saya Septin Krisna Prawira dengan rekan saya Denny Sareni Fitriani menyampaikan gagasan kami yaitu Humangi. Humangi hadir sebagai solusi permasalahan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan pencemaran lingkungan oleh sampah organik dan limbah tinja berbasis aplikasi serta pendampingan pemuda. Humangi merupakan sebuah inovasi pengolahan tinja manusia menjadi bioenergi menggunakan pengembangan dari teknologi biotoilet yang terotomatisasi. Produk akhir dari Humangi berupa biogas serta pupuk kompos yang dapat digunakan untuk mengurangi penggunaan pupuk kimia dan bernilai ekonomis. Humangi akan terintegrasi dengan sebuah aplikasi yang berfungsi untuk memonitoring manajemen penyaluran energi listrik dan pupuk kompos. Humangi juga akan menggunakan sistem pendampingan para pemuda setempat yang akan bekerja sama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup atau Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memberikan edukasi mengenai pengelolaan Humangi. Komponen Humangi diawali dari tempat pembuangan tinja dari setiap unit di rumah susun yang akan dikumpulkan dengan mengintegrasikan seluruh saluran pembuangan melalui sebuah pipa besar menuju dry box dan akan melakukan pencampuran secara otomatis dengan substrat. Kotoran yang telah mengalami proses pemurnian akan menuju ke dalam biodigester melalui sebuah inlet sebagai tempat terjadinya proses hidrolisis, pengasaman, dan metanogenik dengan produk akhir berupa gas metan. Biogas yang telah diolah akan menghasilkan produk samping bernama selari yang dapat dijadikan pupuk kompos dan akan dipisahkan ke tempat khusus melalui sebuah outlet. Produk biogas yang sudah tersimpan akan disalurkan menuju generator melalui saluran gas yang dilengkapi dengan beberapa alat. Keran gas berfungsi untuk mengatur aliran gas, processor gap sebagai alat pengukur tingkat tekanan dari biogas, dan desulfurizer yang akan memurnikan gas pengotor pada biogas hasil fermentasi. Setelah itu, generator akan membantu proses konversi biogas menjadi energi listrik. Wireless sensor network yang sudah diletakkan di beberapa alat, yakni pada dry box, biodigester, dan generator akan mengumpulkan data dan terintegrasi dengan IoT sehingga konsumen dapat mengakses data-data tersebut melalui telepon genggam ke sebuah web atau aplikasi yang terkoneksi dengan database. Selanjutnya adalah tampilan aplikasi. Pada bagian pertama, terdapat sebuah halaman untuk melakukan sign in ke aplikasi. Selanjutnya menuju menu fitur yang berisikan daftar fitur aplikasi pada Humangi. Pertama, fitur artikel yang berfungsi dalam memberikan informasi seputar bioenergi. Lalu ada fitur Hedge Tools yang berfungsi memonitor kinerja alat dan sensor dalam Humangi. Dan fitur Hedge Energy yang berfungsi mengetahui kualitas, kuantitas, dan statistik manajemen energi listrik yang dihasilkan dalam per hari ataupun per bulan. Di bagian terakhir merupakan salah satu fitur dari Hedge Energy yang yakni total energi yang menyajikan statistik dan total penggunaan energi pada Humangi.
Selanjutnya, komunitas. Cara kerja dari komunitas Humangi ini meliputi ketua sebagai pemimpin yang didampingi oleh wakil ketua dan dilengkapi berbagai tim. Tim kreatif bertugas untuk merancang desain, tim media bertugas untuk merancang dan mempersiapkan konten, tim IT bertugas dalam pengontrolan aplikasi, tim media sosial yang bertugas sebagai narahubung, tim surveyor bertugas untuk mensurvei lokasi dan mengontrol kondisi alat, tim keuangan bertugas untuk mengurusi masalah keuangan dari komunitas, dan tim transportasi yang bertugas untuk terjun di lapangan. Analisis efisiensi dari Humangi. Diasumsikan satu rumah susun terdiri dari 383 unit dengan satu unit terdiri dari 4 orang. Maka diperkirakan satu rumah susun terdiri dari 1.532 orang. Berdasarkan perhitungan efisiensi, didapatkan volume gas metana sebesar 15 meter kubik per hari, maka energi listrik yang dihasilkan adalah 15 meter kubik per hari dikali 11,17 kWh, didapatkan 167 kWh per hari. Selanjutnya, volume biogas didapatkan 21 meter kubik per hari dengan kegunaan 1 meter kubik biogas setara dengan 60-100 watt lampu selama 6 jam, lalu menggantikan bahan bakar sebesar 0,7 kg bensin dan dapat membangkitkan listrik sebesar 1,25 kW. Humangi ini tentunya memiliki langkah implementasi dan perlu dukungan dari berbagai pihak untuk merealisasikannya. Yang pertama itu perumusan kebijakan dari Humangi, disertai observasi dan optimalisasi persiapan terkait konsep, lalu kesepakatan bersama antara berbagai kementerian, perencanaan pelaksanaan teknis, lalu ada uji coba kajian evaluasi pelaksanaan program, lalu ada distribusi dana anggaran, selanjutnya pengelolaan keseluruhan limbah tinja ini, dan yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi secara berkala. Berikut adalah hasil analisis SWOT dari Humangi yang tersaji pada layar. Selanjutnya, simpulan. Indonesia memiliki berbagai permasalahan meliputi ledakan jumlah penduduk, krisis energi, pemukiman kumuh, dan buruknya sanitasi. Melalui konsep Humangi, permasalahan tersebut dapat diatasi dengan optimalisasi tinja menjadi bioenergi sebagai perwujudan konsep rumah susun ramah lingkungan 2045. Melalui Humangi ini, Indonesia dapat mengembangkan sektor energi baru dan terbarukan yang mendukung transisi energi menuju ekonomi hijau semakin meningkat di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan analisis efisiensi yang menghasilkan pupuk, kompos, dan energi listrik yang diprediksi sebesar 167,7 kWh per hari untuk 383 unit rumah susun. Dewan Juri yang terhormat, demikian rancangan inovasi dari Humangi. Kami telah membuat rencana yang jelas dan juga langkah-langkah yang strategis. Maka dari itu, saya mengajak kepada Dewan Juri sekalian untuk memberikan impact kepada sektor pembangunan Indonesia bersama kami, bersama Humangi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.